Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Prof. Laksono. Terima kasih juga untuk Pak Mutakin yang sudah bersedia untuk jadi pembahas di sesi ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Prof. Laksono, mungkin hanya singkat saja apa yang akan saya utarakan di sini. Juga sebenarnya sempat disinggung juga di 2 minggu yang lalu, mengapa saya menulis arsitektur jaminan kesehatan Indonesia ini. Memang ketika menulis buku ini saya merasa agak sedikit canggung sebenarnya karena siapa saya ya, saya yang berusaha untuk membuat buku ini, apakah pantas untuk bisa membuat buku ini begitu. Tapi ada satu ada satu keinginan, ada satu hasrat yang memang menggumpal di dada saya pada saat itu adalah bagaimana saya bisa meng-capture seluruh persoalan selama 5 tahun perjalanan JKN ini. Apa saja kendalanya, apa yang sudah dicapai, pasti dalam perjalanannya jaminan kesehatan nasional ini dan jaminan kesehatan nasional di Indonesia ini ada banyak hal yang sudah dicapai. Saya ingin meng-capture itu, termasuk bagaimana perjalanan dia yang cukup panjang, mulai dari perjalanan masa reformasi sampai akhirnya muncul di tahun 2014 dengan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasionalnya. Kemudian saya juga ingin memberikan beberapa kritik-kritik yang beberapa bagiannya memang sudah saya tampilkan di media massa nasional. Kemudian saya masukkan ke dalam situ. Makanya kalau membaca buku ini memang ada mungkin ketidakjelasan dalam tanda kutip ya. Saya ada apakah ini menjadi buku teks atau ini menjadi bagian dari opini saya. Saya berusaha untuk bisa menyeimbangkan antara keduanya tersebut, bagaimana bisa menyampaikan data tapi juga enak untuk dibaca dan tidak membosankan. Dan yang terakhir adalah bagaimana bisa memprediksi tantangan masa depan. Nah, bagian tantangan masa depan ini memang belum begitu banyak untuk bisa dieksplorasi di dalam buku ini. Saya akui bahwa memang banyak hal yang masih harus dijawab, dan dinamika progres dari pencapaian dan implementasi jaminan kesehatan nasional itu memang sangat cepat. Dalam 1 tahun bisa ada banyak perubahan kebijakan, dan itu bisa mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi membuat buku ini juga menjadi satu tanggung jawab tersendiri bagi saya untuk bisa memfollow up dengan dengan ulasan-ulasan berikutnya yang pasti juga tidak akan memuaskan. Sama seperti ketika saya memberikan draft buku ini ke Pak Khazali Situmorang, Ketua DJSN yang lalu, beliau bilang bahwa ya memang ini buku tidak mencoba, tidak ditujukan untuk bisa menjawab segala persoalan, tapi paling tidak saya berupaya untuk bisa meng-capture seluruh persoalan yang ada, yang mungkin ya masing-masing orang punya perspektifnya tersendiri dari sisi mana mereka melihat, dan saya coba untuk merangkum itu semua, mulai dari primer, sekunder, tersier, dari mulai bagaimana mencari dana, ya, resource allocation-nya sampai dengan pooling dan lain-lain. Saya pikir itu pengantar dari saya, tidak terlalu banyak. Nanti mungkin akan banyak membahas ada Pak Mutakin. Ya. Terima kasih Prof. Laksono atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak